Pertandingan pekan ke-26 antara Persib Bandung dan Persik Kediri menjanjikan duel yang syarat emosi. Kedua tim datang dengan tren negatif Persib tanpa kemenangan dalam 3 laga terakhir, sementara Persik lebih parah dengan 7 laga tanpa kemenangan. Situasi ini membuat pertandingan di Stadion GBLA menjadi laga krusial bagi kedua tim, baik dari segi mental maupun klasemen. Persib yang saat ini berada di puncak klasemen memiliki beban lebih besar. Bojan Hodak menegaskan bahwa timnya lapar akan kemenangan, tetapi tantangannya adalah bagaimana mental para pemain bisa bangkit setelah kekalahan sebelumnya. Sepanjang musim ini, Persib kerap menunjukkan performa inkonsisten setelah menderita kekalahan, sehingga ujian sejatinya bukan hanya soal taktik, melainkan juga soal ketahanan mental. Dari sisi Persik, meski tertatih di papan bawah, mereka masih memiliki potensi untuk merepotkan tuan rumah. Marcelo Rospide menyebut bahwa timnya telah melakukan persiapan matang. Persik kemungkinan akan bermain lebih lepas dan tanpa tekanan berlebihan, justru menjadi tim yang lebih berbahaya jika mampu mencuri momentum dalam pertandingan. Secara teknis, laga ini akan ditentukan oleh efektivitas lini serang dan soliditas lini pertahanan masing-masing tim. Jika Persib terlalu terburu-buru dalam mencari gol, mereka bisa saja lengah dan dieksploitasi oleh serangan balik cepat dari Persik. Namun, jika Pangeran Biru mampu mengontrol tempo permainan dan menghindari kesalahan elementer, peluang meraih kemenangan di kandang cukup terbuka. Kesimpulannya, ini bukan sekadar laga biasa. Ini adalah ujian karakter bagi Persib dan kesempatan bagi Persik untuk membuktikan bahwa mereka belum habis. Laga ini bisa berakhir dengan kemenangan bagi tuan rumah, tetapi jika Persib kembali gagal memanfaatkan peluang, mereka bisa saja tersandung oleh tim yang sedang berjuang menghindari zona degradasi. Laga A antara Persib Bandung dan Persik Kediri di pekan ke-26 Liga 1 menjadi duel yang syarat gengsi dan kepentingan. Persib tengah mencari kemenangan setelah gagal meraih 3 poin dalam 3 pertandingan terakhir, sementara Persik datang dengan kondisi kurang ideal akibat absennya beberapa pemain kunci. Secara historis, Persib memiliki keunggulan dengan kemenangan 2 gol tanpa balas pada putaran pertama. Namun, laga kali ini bisa menjadi cerita yang berbeda. Persib diprediksi akan tampil lebih menyerang sejak awal, mengandalkan kombinasi Ciro Alves, David Da Silva, dan Beckham Putra. Kembalinya Beckham menjadi tambahan tenaga penting bagi Maung Bandung, mengingat kreativitasnya di lini depan bisa menjadi pembeda dalam laga ini. Dari sisi Persik, absennya Ezra Walian dan Ramiro Vergonzi menjadi tantangan besar bagi tim asuhan Marcelo Rospide. Mereka harus memaksimalkan kreativitas Ze Valente dan Ousmane Fane di lini tengah agar mampu menembus pertahanan Persib yang dipimpin oleh Nick Kuipers dan Gustavo Franca. Secara taktik, Persib diprediksi akan mendominasi penguasaan bola dan mencoba mencetak gol cepat untuk menghindari tekanan mental jika laga berjalan ketat. Sementara itu, Persik kemungkinan akan bermain lebih pragmatis, menunggu celah untuk melakukan serangan balik cepat. Jika Persib gagal mencetak gol lebih dulu, mereka bisa berada dalam tekanan sendiri, terutama jika Persik mampu bertahan dengan disiplin. Sebaliknya, jika Maung Bandung berhasil mengonversi peluang di babak pertama, kemenangan tampaknya akan lebih mudah mereka amankan. Dengan segala variabel yang ada, prediksi kemenangan 2 gol berbanding 1 untuk Persib cukup realistis. Namun, dalam sepak bola, kejutan selalu bisa terjadi, terutama jika Persik mampu mengeksploitasi kelemahan di lini pertahanan tuan rumah. Pandit kritik pedas, strategi Bojan Hodak perlu lebih berani. Bojan Hodak tampaknya masih bermain dengan pola yang terlalu konservatif dalam menyusun skuad melawan Persik Kediri. Padahal, Persib Bandung sangat membutuhkan kemenangan setelah gagal meraih 3 poin dalam 3 laga terakhir. Namun, dari prediksi pemain yang disiapkan, tidak ada perubahan signifikan yang menunjukkan adanya keberanian untuk tampil lebih ofensif atau mengejutkan lawan. Menempatkan Mark Klok, Tyrone Del Pino, dan Adam Alis di lini tengah bisa dibilang terlalu statis. Klok memang punya visi bermain yang baik, tetapi tanpa gelandang bertipe box-to-box yang agresif, Persib bisa kehilangan dinamika permainan. Kembalinya Beckham Putra memang menambah opsi serangan, tetapi masih dipertanyakan apakah dia bisa langsung memberikan dampak signifikan setelah menjalani hukuman larangan bermain. Trio Ciro Alves, David Da Silva, dan Beckham Putra memang terlihat menjanjikan, tetapi apakah ini cukup untuk membongkar pertahanan Persik? Ciro Alves akhir-akhir ini tidak terlalu konsisten, dan David Da Silva masih belum menemukan ketajaman terbaiknya.
Jika Hodak ingin lebih agresif, seharusnya ada opsi lain di lini serang yang bisa memberikan kejutan, seperti menempatkan striker dengan kecepatan lebih atau skema yang lebih variatif. Nick Kuipers dan Gustavo Franca memang pemain bertahan berkualitas, tetapi duet ini belum cukup solid dalam beberapa pertandingan terakhir. Jika mereka masih sering kecolongan dalam situasi bola mati atau transisi cepat, Persib bisa kembali kehilangan poin berharga. Keterlibatan Edo Febriansah dan Hanhan Herdiana di sisi sayap juga perlu lebih dieksplorasi agar tidak hanya bertahan, tetapi juga aktif membantu serangan.